Gimana ya, soalnya, sehingga, nah, berapa banyak di antara lo yang kalau ngomong masih ada, oh, oke. Nah, well, itu namanya filler words atau kata pengisi. Ini bahaya, karena semakin banyak filler words, semakin banyak kata pengisi si a, e tadi, akan semakin jauh jarak antara lo yang bicara dengan audiens lo yang mendengarkan, dengan lawan bicara. Semakin jauh jaraknya, akan semakin susah seorang public speaker bisa terhubung dengan orang lain yang diajak bicara. Seorang public speaker atau komunikator yang baik nih ya, adalah seorang komunikator yang kalau ngomong antara dirinya dengan audiensnya tuh terasa deket banget. Walaupun belum pernah ketemu, belum pernah ngeliat, baru saat itu aja. Gimana tuh caranya? Ngomongnya tuh harus akrab, ngomongnya tuh harus personal. Jadi kalau kita ngomong personal kan nggak pakai ae. Masa sama pacar tiba-tiba ngomongnya, tahu nggak sih, aku tuh pingin ngajak makan. Capek ya. Lo mau ngomong apa sih gitu kan? Tahu nggak sih, aku pingin ngajak kamu makan gitu kan lebih lancar. Supaya nggak keluar ae-nya harus nyaman dulu. Kalau nyaman maka kita akan ngomong lebih tenang. Itu satu. Tapi ada sebenarnya teknik awalnya yang membuat kita bisa lebih lancar bicara. Namanya tekniknya adalah the power of pause. Ini dalam ilmu komunikasi ya, the power of pause atau kekuatan jeda, bukan jedar. Karena itu adalah Jessica Iskandar. Oh my God! Wow! Jeda. Kekuatan jeda. Yaitu adalah lo harus tahu caranya diem. Jangan ngomong mulu. Jangan harus bunyi. Karena orang diem itu juga punya arti dalam komunikasi. Bukan berarti artinya kosong, bukan. Tapi artinya lebih berwibawa. The power of pause atau kekuatan jeda ini mengajarkan kita untuk berhenti saat kita lagi mikir. Supaya terdengarnya kita seperti orang yang sedang berpikir, bukan orang yang panik. Nah, gimana caranya? Nih contohnya. Ketika lo menyapa audiens lo. Selamat siang Bapak dan Ibu, saya Hilbram Dunar, saya akan berbagi teknik public speaking. Banyak kan nya karena panik lah, karena nggak siap, karena tegang, karena macem-macem. Sekarang gue pakai the power of pause atau kekuatan jeda. Gue ilangin tuh bunyi-bunyian tadi ya. Selamat siang Bapak dan Ibu, saya Hilbram Dunar dan saya akan berbagi teknik public speaking. Yang gua stop tuh cuman ae-nya doang. Tapi nggak usah diisi macem-macem. Diem aja. Supaya kita terlihat lebih berwibawa. Syaratnya nggak boleh kelamaan. Nggak boleh, selamat siang Bapak dan Ibu, saya Hilbram Dunar dan saya... Nah itu kelamaan. Itu ketahuan kalau lo nggak siap, lagi panik. Kalau udah selama itu harus diisi dengan kata lain. Kata lain gimana ngisinya? Ada namanya teknik merunut bicara sehingga kata bisa lancar. Kapan-kapan gue share ya, kapan-kapan gue bagi. Supaya, kembali lagi nih ke AE tadi. Supaya AE-nya lebih bisa dikendalikan, maka diamkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasakan kalau kita nggak sengaja ngomong AE, ada yang ngasih tahu. Zaman dulu waktu saya belajar siaran radio pertama kali, itu ada AE yang suka keluar, nggak sengaja. Jadi begitu ngomong, mau nganter lagu, Yang gue lakukan adalah bikin tulisan dicoret, seret di kertas. Lalu gue tempel di depan, di bawah mic sini gitu misalnya. Sehingga kalau keluar kata E-nya, ngelihat, kayaknya E-nya dicoret, nggak boleh E. Nah, ketahan, akhirnya E-nya hilang. Kalau itu di radio yang nggak kelihatan. Kalau lagi kebiasaan presentasi di kantor atau bicara di depan umum gimana? Ada temen lo yang ngasih tahu. Jadi janjian dulu. Kalau nanti gue udah ngomong E-nya 3 kali, 4 kali, tolong lu pegang hidung lo. Supaya gue bisa lihat dan gue tahu bahwa udah kebanyakan ngomong E. Jadi begitu lu ngomong ya, 1, 2, Jadi begitu ngeliat dia pegang hidung, kita tahu nih. Udah kebanyakan E-nya. Ditahan dong. Kalau belum bisa dihilangkan sama sekali, ganti. Ini tips yang ketiga. Supaya kita bisa tetap ngomong dengan lancar, AE-nya nggak keluar banyak, ganti filler words atau kata pengisi ini dengan kata lain. Misalnya, lo udah kebanyakan ngomong menggunakan kata E. Selamat siang, saya Hilbram, saya ingin berbagi teknik public speaking, oke. Kelihatan nih temen lo udah ngasih lihat hidungnya dipegang-pegang. Harus diganti berarti. Dan siang hari ini saya akan lalu ganti lagi, udah kebanyakan nya, ganti dengan nah. Lama-lama kita akan terbiasa setiap kali mengganti kata pengisi atau kata
jeda ini. Sehingga kalau bicara udah mulai bisa dikendalikan. Akhirnya dihilangkan sama sekali. Tapi teman-teman, bukan berarti lo ngomongnya harus lancar tanpa kata pengisi sama sekali. Bukan. Dan kata pengisi atau filler words itu kadang-kadang diperlukan untuk menambah dramatis keadaan. Misalnya, lo lagi ingin bicara sesuatu yang dramatis. Siang hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Ini berat, tapi memang harus kita lakukan. Perusahaan kita akan melakukan efisiensi. Nah, di kalimat itu si AE itu menunjukkan sisi manusia lo sebagai seorang leader yang berat banget harus mengatakan hal itu, tapi memang harus dilakukan. Ketimbang siang hari ini saya akan mengumumkan sebuah keadaan di mana perusahaan kita harus melakukan efisiensi. Nah, itu too cold blooded, terlalu berdarah dingin gitu. Kayaknya nggak mikirin orang lain. Jadi, kata AE itu penting di saat-saat yang tepat untuk momen yang pas. Karena itu memberikan rasa. Tapi di luar itu, usahakan dikurangi. Kalau bisa, hilangkan sama sekali. Sehingga ketika bicara, lo akan lebih dekat ke audiens lo akan lebih nyambung ke mereka mudah memperhatikan, dan kemampuan bicara lo akan menjadi lebih maksimal. Jangan lupa, semua materi gue ini ada juga di podcast gue. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.